Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saiful Khairi, dosen di program studi S1 Farmasi dan Profesi Apoteker, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 11 Maret. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yaitu Sistem Penghantaran Obat. Metode pembelajaran yang saya terapkan ini mencakup delivery, interaction, dan assessment berbasis pada pembelajaran partisipatif dan studi kasus. Sistem penghantaran obat merupakan mata kuliah wajib semester 7 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini berisi pokok-pokok bahasan yang memberi pengetahuan tentang prinsip dasar sistem penghantaran obat secara peroral, pelepasan termodifikasi, nanofarmasetika, transdermal, dan penghantaran berbasis rekayasa kristal. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan aplikasi sistem penghantaran obat dalam suatu formulasi sediaan farmasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan umum. Yang ketiga, keterampilan khusus. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut, kami turunkan menjadi 6 sub capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sistem penghantaran obat, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penghantaran obat secara oral, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penghantaran obat berbasis pelepasan termodifikasi, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penghantaran obat berbasis nanofarmasetik, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penghantaran obat berbasis transdermal atau perkutan, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penghantaran obat berbasis rekayasa kristal. Dari 6 sub CPMK tersebut dibagi menjadi 16 pertemuan, termasuk dengan evaluasi. Untuk menunjang materi pembelajaran yang akan disampaikan, saya menggunakan beberapa literatur, yaitu buku, kompendia, serta jurnal-jurnal penelitian hasil riset kami sebagai implementasi hasil penelitian untuk proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan student-centered learning, yaitu proses pembelajaran yang terpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran berbasis case study diimplementasikan pada mata kuliah ini, sehingga diharapkan pemahaman mahasiswa menjadi lebih dalam dan lebih spesifik. Sistem pembelajaran yang saya terapkan yaitu blended learning, kombinasi antara asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mahasiswa menyimak video pembelajaran di kanal YouTube Sobat Farmasetik atau LMS spada.uns.ac.id. Yang kedua, studi kasus dari hasil artikel yang telah terpublikasi. Dan yang terakhir yakni diakhiri dengan evaluasi. Basis penilaian yang saya lakukan yakni case method dengan teknik penilaian partisipatif, yaitu keaktifan diskusi yang dinilai dengan rubrik keaktifan diskusi, yang dikombinasikan dengan tes tertulis pada evaluasi. Bobot penilaian pada mata kuliah ini didasarkan atas aktivitas partisipatif 60% dan pengetahuan sebesar 40%. Hasil asesmen yang saya lakukan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada salah satu topik di mata kuliah sistem penghantaran obat pada pertemuan ketiga, yakni Control Release Drug Delivery System. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi lebih lanjut tentang sistem penghantaran obat, yaitu pada topik
penghantaran obat terkendali atau control release delivery system. Nah, ini adalah sediaan yang ideal sekali. Akan tetapi dalam mendesain sediaan control release formulation, kita perlu beberapa aspek fundamental kadar minimum ketika suatu obat itu akan memberikan efek disebut minimum effect concentration. Jadi kadar minimum ini harus dicapai oleh obat di dalam obat itu kita sebut dengan sustained release. Tapi ada juga yang menyebutnya semacam ini extended release. Jadi extended release, prolonged release, sama sustained release itu istilah yang sering dipertukarkan. Kemudian sediaan yang berwarna hijau, itu kan kadar obat dalam darahnya naik. Kemudian mau turun, naik lagi. Mau turun, naik lagi. Mau turun, naik lagi. Dan seterusnya. Sampai berapa kali. Nah, itu namanya pulsatil release. Pulsatil release ini lebih kompleks, terutama untuk formulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari sistem penghantaran obat, yakni bagian pelepasan obat terkendali. Kita akan berdiskusi pada bagian 2 ini terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain suatu sediaan control release delivery. Ini yang menjadi suatu tantangan ketika kita memformulasikan sediaan modified release, terutama control release ini. Kenapa menjadi suatu tantangan? Volume medium yang sangat besar. Tapi kalau obat-obat sangat larut, baru masuk ke dalam medium masih sudah terlarut, ketika kontak dengan medium, sediaannya utuh. Lubrikan bisa lubrikan yang hidrofobik, misalkan magnesium stearat, atau yang hidrofilik, sodium steril fumarat. Nah, ini sama-sama memberikan karakteristik yang berbeda. Kemudian ada efek-efek dari bahan yang lain, misalkan solubilizer, enhancer, stabilizer, buffering agent, surfaktan, itu mempengaruhi dan analisa resiko mana faktor mana. Oke, untuk aspek consideration pada tahap kedua ini ada 2 tadi, ada aspek formulasi dan manufacturing. Kemudian yang formulasi tadi menitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Semoga kita dalam kondisi yang sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada bagian ketiga, yakni proof of concept dari sistem penghantaran obat dengan pelepasan terkendali. Mikrobit ini semacam granul, nanti dibikin mikrosphere atau makrosphere, ininya granul dibikin sphere bulat, spheris bulat. Kemudian sangat viskus, contohnya HPMC viskositas tinggi. CMC santan gam itu akan membentuk viskositas yang tinggi. Ketika obat kita tidak larut, itu pada durasi yang tidak terlalu lama. Itu bisa kita optimasi antara kelarutan obat, jumlah polimer, tipe polimer, kemudian kombinasi polimer bisa kita optimasi. Belum lagi ketika lapisan yang mengembang itu agent atau porositasnya itu juga tidak pasti. Tapi sistem nomor 1, matris itu paling mudah, kemudian kuting itu lebih suka, dan oros ini paling susah. Medium yang banyak dalam melarutkan obatnya. Begitu juga dengan obat yang sangat mudah larut, mekanismenya erosi. Kuliah kita terkait sistem penghantaran dengan pelepasan terkendali ini semoga bermanfaat, dan semoga kita dalam kondisi yang sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak semua. Sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, ya kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Pertemuan kemarin kita sudah berdiskusi ya Mas Mbak ya terkait dengan oral drug delivery system ya. Jadi di oral drug delivery system itu Mas Mbak semua banyak sekali hal-hal terkait dengan tantangan. Kenapa delivery secara oral itu tidak perfect? Artinya kita punya banyak tantangan untuk mengontrol pelepasan obat baik secara temporal ataupun parsial. Oleh karena itu Mas Mbak semua perlu pahami terkait dengan oral drug delivery system terlebih dahulu.
Dari hasil diskusi kemarin kira-kira ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Ya, gimana Mbak Anida? Kan di saluran pencernaan itu untuk transporter evakuasinya tidak hanya PGP sebenarnya, tapi kenapa yang banyak dibahas termasuk juga yang banyak diteliti untuk industri itu PGP gitu, bukan transporter yang lain. Oke, pertanyaannya bagus Mbak Hanida ya. Jadi banyak sekali evak transporter Mas Mbak ya, tidak hanya PGP ya. Tapi PGP ini kenapa kok yang diulas kok PGP saja? Karena PGP ini paling dominan ya. Nah, sebenarnya ada mekanisme penghambat transport yang lain seperti fagositik, endositosis, itu dia juga bisa menghambat pola transport. Akan tetapi karena PGP ini jumlahnya dominan dan dia berada di dalam saluran pencernaan kita, itu jadi problem utama. Itu ya Mbak Anida ya. Di pertemuan ini Mas Mbak kita akan lanjutkan terkait kontrol rilis drug delivery system ya. Jadi Mas Mbak semua telah melihat video pembelajaran di SPADA ya, di situ sudah kami uraikan dari ada part 1, part 2 dan part 3. Di masing-masing part itu punya tujuan khusus yang mana Mas Mbak semua harus menyelesaikan ketiga part tersebut sebelum kita lakukan diskusi interaktif pada sesi ini ya. Oke, untuk diskusi interaktif Mas Mbak, saya akan mengangkat sebuah kasus ya. Kasusnya dari sebuah paper hasil penelitian yang nanti Mas Mbak gunakan sebagai panduan untuk mengimplementasikan apa yang telah Mas Mbak lihat terhadap kasus yang ada di paper tersebut. Silahkan nanti bertanya, menanggapi, ataupun menyanggah. Karena model diskusi kita adalah partisipatif, sehingga yang akan diukur adalah tingkat partisipasi dari Mas Mbak semua dalam menanggapi kasus tersebut. Kasusnya saya ambil Mas Mbak ya dari paper hasil riset saya. Jadi Mas Mbak semua nanti bisa mengamati di paper tersebut. Kita akan ulas kenapa kok masalah apa dalam kontrol pelepasan obat ya. Jadi di kasusnya ini Mas Mbak, ini terkait dengan kontrol pelepasan obat menggunakan polimer kombinasi dan ada penghalang Mas Mbak ya. Kenapa digunakan penghalang ini sebagai effervescent komponen? Karena effervescent komponen ini mampu meningkatkan tekanan internal dari suatu sediaan tablet sehingga gas yang terbentuk akan memicu tablet ini untuk pecah. Padahal di kontrol rilis Mas Mbak semua itu formulasinya harus dalam bentuk masih utuh, jangan sampai tekanan internal meningkat. Nah, adanya effervescent ini nanti akan meningkatkan tekanan internal. Di paper ini Mas Mbak sudah lihat juga, sudah saya tautkan di LMS ya Mas Mbak ya, sehingga Mas Mbak bisa menyimak di paper ini bagaimana ulasannya. Akan tetapi paper ini adalah terapan dari apa yang Mas Mbak pahami ya, nanti akan kita diskusikan satu persatu ya terkait dengan profil pelepasan obat dan kontrol pelepasan obatnya ya. Oke, karena kuliahnya model partisipatif Mas Mbak semua, saya hanya menyampaikan intro dan sebagai fasilitator, monggo silahkan Mas Mbak semua kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Oke, Mas Andre silahkan Mas Andre. Saya mau tanya Pak, jadi di paper ini kan bilang di sini obat yang diformulasikan itu weak base drug, obat dasar lemah seperti metformin, seperti ranitidin sama siprofloxacin. Nah, tapi kan ini strateginya itu gastroretentif. Sementara yang saya paham itu kalau obat-obat basah lemah itu kalau misalnya dia larutnya di lambung itu kan karena di lambung itu asam. Nah, tapi sepaham saya itu obat itu terabsorpsi kalau dia dalam bentuk bebasnya daripada yang diurutkan. Nah, bukannya obat itu lebih terserapnya di usus ya, di kondisi yang lebih basah daripada di lambung. Kenapa strateginya itu dia di retentifnya itu di lambung? Oke, terima kasih Mas Andrea. Pertanyaan bagus Mas Mbak. Ada yang membantu saya menjawab Mas Mbak? Jadi Mas Andre ini bertanya, confused terkait dengan konsepnya kenapa yang digunakan model obatnya itu basah lemah, ditahan pelepasannya di lambung. Ada yang membantu menjawab Mas Mbak? Coba tapi yang dari gizinya. Ya. Kalau ini mungkin isi kan dia buat obat yang di lambung ya Pak. Jadi mungkin kenapa kombinasinya dia yang weak base dan dia emang harus sensitifkannya di lambung karena emang target aksinya sedang di lambung. Oke, kalau target aksi di lambung tidak Mbak ya. Misalkan Mas Mbak semua menggunakan konsep obat ranitidin ya. Emang dia sebagai H2 blocker ya. H2 blocker di lambung, tapi kan dia nggak bisa lepas di situ keserap nggak. Dia perlu berikat pada reseptor spesifiknya dulu.
gitu. Jadi bukan hanya kasusnya, konteksnya di sini targetnya di lambung, ya. Kan tadi obatnya itu Gasolna, dan dia memang lebih larut di lambung, tapi karena di lambung dia jadi ion, jadi nggak bisa diserap di lambung gitu kan, sehingga diserapnya di usus. Makanya pembuatan gastrofloating ini tuh kayak bisa mencegah supaya tidak semua obat langsung ditransit ke usus itu. Kalau menurut saya gitu, jadi transitnya itu pelan-pelan, sehingga karena larutan itu kan dia sifatnya kesetimbangan ya. Jadi kalau misalnya belum sampai ke batas saturasinya, dia belum precipitate gitu. Makanya perlu dibuat di lambung lebih lama, sehingga nanti yang masuk usus pelan-pelan sedikit-sedikit dan dia tidak precipitate. Oke, ya jawabannya bagus Mbak Yanida ya. Jadi konsepnya Mas Mbak ya, sediaan kontrol liris berbasis gastrofloating ini Mas Mbak, dia melepaskan obatnya ini pelan-pelan di lambung. Tujuannya apa? Biar kelautannya terjaga, karena dalam konsentrasi tinggi Mas Mbak, obat ini di usus akan precipitate. Kalau precipitate, konsekuensinya apa? Otomatis konsekuensinya nanti obatnya ini akan diserapnya berkurang ya, jadi bioavailabilitasnya akan turun. Nah, sehingga dikontrol dengan konsep gastrofloating Mas Mbak. Gastrofloating itu cuma hanya mengontrol obat secara spasial gitu, yang temporalnya dikontrol dengan polimernya. Konsepnya begitu ya. Jadi beberapa obat Mas Mbak ya, tadi ya. Nah, saya akan sedikit meluruskan terkait obat terion dan tak terion ya. Memang konsepnya obat yang diabsorpsi itu adalah obat yang tak terion ya. Jadi lambung itu bukan tempat absorpsi ya. Hampir fraksinya sedikit sekali obat diabsorpsi di lambung. Saya contohkan obat tak terion di lambung, contohnya asam salisilat. Di lambung juga nggak akan keserap Mas Mbak, karena daerahnya penyerapannya kecil. Nanti serapnya di usus, tapi konteksnya di usus itu ada namanya climate pH Mas Mbak. Climate pH itu Mas Mbak akan menyetimbangkan pH. Jadi mengubah fraksi terion jadi tak terionkan. Karena tubuh kita tuh pH-nya 7,4. Berarti semua senyawa asam mesti terion, kan ada tanda petik Mas Mbak. Berarti nggak iso nembus membran, tapi bukan itu konsepnya. Konsepnya kesetimbangan ya. Jadi semua itu kesetimbangan. Nanti yang akan keserap adalah yang tidak terionkan. Ya, karena tetap misalkan ada berapa yang terion, mesti ada yang tak terion. Yang tak terion itu yang keserap. Nanti terjadi kesetimbangan dan seterusnya. Jadi jangan sampai gagal paham Mas Mbak. Dulu saya diberikan konsep yang salah. Ya, obat terion itu nggak keserap, obat tak terion keserap. Asam mesti keserap di lambung, salah Mas Mbak, salah fatal. Ya. Nah, Mas Mbak harus paham konsep absorpsi itu di mana. Gitu. Gimana Mbak Diva? Pertanyaannya dijelaskan kalau efervesenya itu sebagai penghalang ya Pak. Nah itu tuh mungkin nggak sih Pak, kayak efervesenya malah jadi pendek ya. Oke, ada yang mau menanggapi Mas Mbak? Sudah jawab ya Pak. Jadi kemungkinannya itu ada kayak yang sepaham saya ya dari kemarin itu kayak yang di part 3 dia itu kan dia kalau dilihat dari grafiknya yang di page berapa? Page 6, page 7 yang A itu kan dia yang kan dia turun ya, maksudnya si pelepasan obatnya. Nah itu mungkin karena emang si effervescent gasnya itu dia menyebabkan hal itu terjadi karena tekanan yang itu dia terlalu kuat, jadi merusak sistem dan akhirnya dia lepas di awal gitu, nggak jadi perlahan-lahan. Oke, terima kasih Mas Ahmad ya. Jadi konsepnya bukan penghalang Mbak ya, tetapi dia sebagai peningkat tekanan internal. Kalau tekanan internal meningkat, itu tekanannya tinggi Mbak, tabletnya kan dorong. Jadi obatnya sudah larut, loadingnya 50%, apalagi ada tekanan, itu udah challenge-nya tinggi banget. Jadi untuk kontrol obat itu tantangannya berat banget ya, itu sehingga konteksnya obatnya itu akan cepat lepas. Di kasus ini Mas Mbak, gimana cara mengontrol pelepasannya? Itu kita kombinasi HPLC polimer Mas Mbak ya, kita kombinasi dengan kompleks interpolimer. Ya, kompleks interpolimer itu sederhana, polimer A, polimer B ditambahkan, tapi dia berinteraksi Mas Mbak. Gayanya interaksinya kecil, van der Waals, kecil Mas Mbak. Tapi karena dia interpolimer kompleks panjang, sehingga satu tangan dengan yang lain itu berikatan, jadi interaksinya tambah kuat. Jadi Mas Mbak nyampur polimer saja sudah powerful sekali untuk kontrol pelepasan obat. Oke, ada lagi Mas Mbak yang tanyakan? Gimana Mbak Lydia? Mau tanya Pak, kan di sini HPLC-nya itu membengkak terus mengalami erosi. Nah, maka dari itu perlu mempertahankan sistemnya itu
dia dilapisi sama IPC. Berarti kan IPC juga berkontribusi dalam mempertahankan sistem pelepasan obatnya kan Pak. Tapi kenapa malah yang punya dibahas itu yang HPMC sama efervescennya? Kenapa IPC-nya malah interaksinya sedikit? Oke, ya, oke. Ada yang mau menanggapi Mas Mbak? Kenapa IPC-nya interaksinya sedikit? Gimana Mbak Jian? Di sini itu kan mungkin pakai IPC itu dia IPC-nya itu berfungsi cuma buat menjaga lapisan luarnya biar nanti itu nggak terjadi dose dumping yang kayak obatnya langsung keluar gitu loh. Terus Dia mau nambahkan Mas Mbak? Gimana? kalau menurut saya kenapa yang interaksinya lebih bisa HPMC dengan ini ya tadi itu karena HPMC itu kan dia soluble ya Pak. Jadi memang selain untuk memerangkap pelepasan dia juga yang memerangkap gasnya effervescent gitu. Sementara untuk IPC-nya kan dia lebih ke insoluble, dia lebih ke erosi kan ya sistemnya dia buat copot itu. Sehingga interaksinya dengan effervescent-nya juga nggak terlalu banyak. Kan dia nggak bisa memerangkap gas. Jadi di konteks ini Mas Mbak ya, jawaban Mas Mbak sudah oke. Secara konseptual sudah benar Mas Mbak. Tapi Mas Mbak melewatkan satu konsep, yakni design of experiment. Ya, DOE itu akan menganalisis interaksi antar faktor. Misalkan yang dibahas 3 konteks faktornya Mas Mbak ya. Kenapa A yang B dominan? Karena pembandingnya hanya 1, 2, dan 3. Kecil ini belum tentu interaksinya sangat kecil loh Mbak. Nah, kenapa? Karena efek effervescent itu lebih besar ya dibandingkan efek dari si interpolimer kompleks. Gitu loh Mas Mbak. Jadi lebih besar di sini apa? Otomatis kalau effervescent berinteraksi dengan HPMC, dia akan meningkatkan jumlah obat yang rilis atau menurunkan kontrol pelepasan obat. Ya, tadi benar bahwa kontrol pelepasan obat itu menggunakan interpolimer kompleks ditujukan untuk meningkatkan robustness dari sistem. Jadi polimer-polimer yang tadinya harusnya tererosi dia dipegang Mas Mbak, dipegang oleh interaksi karena polimernya swellable but non-soluble. Ya, swellable and non-soluble ini mampu menjaga integritas dari HPMC yang mengembang. Ya sudah, obatnya tetap rilisnya pelan-pelan. Kenapa? Semakin tebal lapisan gel. Ya, konsepnya semacam itu. Oke, ada lagi Mas Mbak? Monggo silahkan. Biasanya Pak, kan tadi dipakai polimernya itu kombinasi HPMC sama IPC ya. IPC-nya itu kan dia untuk mengurangi pelepasan obatnya ya, karena ada interaksi sama yang HPMC. Nah itu saya masih bingung interaksi yang terjadi itu gimana sehingga IPC-nya ini bisa mengurangi pelepasan dari obat. Oke, ada yang mau menjawab Mas Mbak? Bagaimana interaksi interpolimer kompleks sehingga mengurangi jumlah obat atau mengontrol jumlah obat yang terlepas? Gimana Mbak Lydia? Jadi IPC-nya itu tadi kan si HPMC-nya itu kan tererosi, ya kan? Makanya dia melepaskannya bisa agak banyak gitu. Nah, terus meningkatkan ketahanan mekaniknya itu dia melapisi si HPMC-nya itu biar nggak rilis kayak yang dibilang Jihan itu. Oke, ada yang mau nambahkan Mas Mbak? Gimana Mas Andre? Kalau dari dokter ini yang pengalaman saya tuh jadi si IPC ini dia membentuk ikatan hidrogen sama control sama HPMC-nya. Jadi dia bisa membantu supaya selain itu lebih kokoh gitu. Jadi interaksinya mungkin dari katanya jadi katanya lemah tapi ikatannya nggak terlalu kuat, tapi ada ikatannya gitu. Jadi obatnya masih bisa lepas. Di konsepnya HPMC itu Mas Mbak sama interpolimer kompleks itu ada interaksi. Taunya bagaimana? Itu dikuantifikasi Mas Mbak interaksinya. Kita ukur analisis thermal, FTIR, NMR itu saya ukur Mas Mbak. Dari situ kita bisa ketahui bahwa oh ternyata si HPMC ini berinteraksi secara hidrogen ataupun van der Waals. Nah harusnya tadi Mas Mbak ya, polimer yang hilang karena terkikis Mas Mbak. Kan lapisan polimer semakin mengembang semakin tipis tuh. Yang tipis itu terkikis. Ya, terkikis akan semakin menipis Mas Mbak. Padahal itu sebagai untuk mengontrol laju penetrasi air. Kalau sudah dikontrol, airnya nggak akan bisa masuk. Berarti obatnya nggak larut Mas Mbak. Karena obat sangat larut itu susah sekali kontrolnya. Jadi konsep temanya di sini sebenarnya sederhana sekali. Saya milih metformin. Loh, obat metformin nggak laku bukan sebagai obat, tapi sebagai model obat.
Nah, jadi bukan hanya milih obat A, obat B, tidak, tetapi kita konteksnya adalah merancang sistemnya untuk kontrol pelepasan obat. Gitu ya Mas Mbak ya. Ada lagi Mas Mbak? Mau tanya, kan tadi apa namanya buat mekanisme ikatan di TG sama BMC itu kan berarti kan kita buat dulu baru kita uji kan Pak? Iya. Nah itu bisa nggak sih Pak kayak misalnya aplikasi dulu itu buat mau prediksi dulu ikatan mereka dulu baru ntar kalau misalnya emang udah ada kayak kita yakin bisa Pak baru terus kita nanti buat baru diuji. Oke, bagus Mbak ya. Jadi kita bisa manfaatkan docking Mas Mbak. Docking, tapi problemnya apa Mas Mbak? Ini tuh polimer. Polimer tuh kompleks. Docking yang monomer saja kita optimasi geometri sampai dapat RMSD rendah itu susah. Apalagi polimer yang jumlahnya panjang Mas Mbak, rantainya panjang sekali. Dan optimasi geometri bentuknya yang pertama gini-gini Mas Mbak. Dan optimasi melengkung itu sudah beda. Ya sebenarnya bisa untuk ngecek monomer. Oh interaksinya ada interaksi nggak antara satu monomer A dengan monomer B itu bisa. Ada lagi Mas Mbak? Teknis gitu Pak. Ya, gimana? Kan kalau di sini mau kombinasi dua polimer, terus pas sudah kombinasi baru diuji ada interaksinya apa enggak. Kalau misalnya saya penelitian terus dua polimernya nggak ada interaksi, itu gimana kita koordinasi itu saya salah dalam pengerjaannya atau emang secara struktur kimia memang nggak ada interaksi? Oke, pertanyaan bagus Mas Mbak. Saya jawab langsung ya. Misalkan Mas Andre punya dua polimer dikombinasikan, ya ternyata tiba-tiba dicek nggak ada interaksi. Cek aja molecular structure-nya. Ketika di molecular structure-nya dia potensi ada interaksi, ya sudah, dia berarti ada potensi interaksi. Ya, tapi kenapa kok nggak berinteraksi? Berarti ada faktor lain nih. Kalau FTIR-nya geser, kita lihat campuran fisik. Kalau FTIR-nya mengkonfirmasi, kita bisa analisis thermal. Nah, kalau analisis thermal itu Mas Mbak menunjukkan dua puncak TG dengan polimer yang berbeda, berarti belum bercampur. Berarti kompleksmu belum sempurna, segregasi. Makanya tidak muncul interaksi. Tapi kalau Mas Mbak nyampur, sudah membentuk TG-nya jadi geser, jadi satu, oh dia secara molekuler sudah terdispersi nih. Harusnya dia berinteraksi. Ya, kalau enggak berarti memang problem nih di polimernya gitu Mas. Oke, mungkin itu dulu Mas Mbak karena waktunya sudah habis ya. Jadi saya berikan summarize kepada Mas Mbak semua ya, kita ringkas ya bahwa kontrol pelepasan obat itu Mas Mbak kita bisa memodifikasi secara temporal. Ya, kita bisa mainkan kecepatan pelepasan obat. Ya. Beberapa obat dengan kelarutan yang tinggi itu punya masalah. Karena obatnya larut sekali, obatnya akan mudah berdifusi. Lah difusi itu kita kontrol dengan baik secara physical interaction ataupun chemical interaction. Secara fisik kita bisa main viskositas. Secara kimia kita bisa main interaksi antar polimer dan obat. Ya. Nah, dari situ Mas Mbak semua kita bisa meng-create suatu formula dengan kontrol pelepasan obat yang lebih kontinu Mas Mbak. Jadi lepasnya pelan-pelan terus-menerus begitu. Oke, Mas Mbak semua ya. Nanti silahkan buka LMS-nya Mas Mbak, ada tugas di situ ya terkait dengan apa? Terkait dengan pemahaman dari paper tersebut ya. Nanti silahkan disimak baik-baik. Nanti setelah selesai kita lakukan evaluasi di SPADA untuk mengukur kepemahaman Mas Mbak semua. Kemudian Mas Mbak semua nanti bisa lanjut ke video selanjutnya, gastrofloating drug delivery system ya. Demikian yang dapat saya sampaikan Mas Mbak semua. Semoga bermanfaat buat Mas Mbak semua. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.